Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Modul 4 Menciptakan Dunia yang Lebih Baik. Pertemuan 17 Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 1. Pada pertemuan 17 ini Anda akan mempelajari tentang kepedulian terhadap lingkungan bagian 1. Dan pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam memahami krisis iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan, bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami krisis iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Siang itu, cuaca sangat panas. Bu Ratna mencari hawa sejuk dengan berteduh di bawah pohon di halaman sekolah. Bu Ratna, sedang apa di sini sendirian? Mencari udara segar, Pak. Di ruangan, udaranya panas sekali. Iya, perubahan iklim sekarang ekstrim sekali. Mungkin maksud Pak Bondan itu perubahan cuaca ya, Pak? Karena ada perbedaan antara perubahan iklim dan cuaca, Pak. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka panjang ke depan yang menggambarkan serangkaian faktor, termasuk suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin. Sedangkan cuaca mengacu pada kondisi saat ini atau beberapa hari ke depan. Tapi Bu Ratna tahu tidak, perubahan iklim yang kita rasakan saat ini mengakibatkan krisis iklim yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Kok bisa, Pak? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah krisis iklim? Pilih 4 istilah yang berhubungan dengan krisis iklim. Setelah selesai, klik jawab. Krisis iklim adalah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia, disebabkan perubahan iklim yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia, di antaranya kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan hidup, dan bahkan keamanan negara. Wah, cukup berbahaya ya, Pak. Iya, Bu. Tapi sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa krisis iklim ini terjadi karena perbuatan manusia sendiri. Pasti karena polusi ya, Pak. Tidak hanya itu, Bu. Penggunaan listrik, penebangan hutan, dan sebagainya juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan pemanasan global. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar frase efek rumah kaca? Kemungkinan besar yang muncul dalam pikiran Anda adalah bahwa efek rumah kaca merusak bumi, menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim. Padahal, dalam kadar yang wajar, efek rumah kaca sebenarnya bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Nah, untuk mengetahui efek rumah kaca, mari kita cari tahu apa pengertian rumah kaca dan cara kerjanya. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya, dinding dan atap, terbuat dari kaca dan digunakan sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, bunga, atau tanaman lainnya. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Biasanya rumah kaca digunakan oleh petani-petani di negara dengan 4 musim. Karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka rumah kaca jarang digunakan di Indonesia. Efek rumah kaca ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Rumah kaca dirancang untuk mempertahankan suhu hangat di dalam ruangan.
Bagaimana cara kerja rumah kaca? Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Rumah kaca menangkap cahaya dan panas dari sinar matahari pada siang hari. Suhu di dalam rumah kaca pun menjadi hangat dan menahan panas tersebut agar tidak keluar dari rumah kaca. Pada malam hari, suhu dalam rumah kaca tetap hangat. Nah, apa hubungan antara rumah kaca dan efek rumah kaca pada bumi kita? Bumi dilapisi oleh molekul ozon. Lapisan ozon ini bertujuan untuk melindungi bumi dari sinar UV dan menyaring sinar matahari yang baik untuk kehidupan di bumi. Di dalam atmosfer bumi sendiri, terdapat gas-gas yang berfungsi memerangkap panas matahari, seperti fungsi kaca pada rumah kaca. Pada siang hari, gas-gas tersebut menyerap panas matahari yang menembus atmosfer dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi hangat. Panas matahari ini kemudian dilepas kembali ke udara ketika permukaan bumi mendingin pada malam hari, sehingga suhu bumi tetap hangat. Nah, apa yang akan terjadi jika gas efek rumah kaca di dalam atmosfer bumi makin menebal? Pilih dua ilustrasi yang menggambarkan kondisi ketika kadar gas efek rumah kaca di dalam atmosfer bumi berlebih. Setelah selesai, klik jawab. Lalu bagaimana efek rumah kaca menjelaskan proses terjadinya pemanasan global? Hingga sekitar 150 tahun yang lalu, kegiatan manusia tidak menghasilkan gas rumah kaca yang terlalu banyak. Hal tersebut berubah ketika hutan-hutan ditebang untuk membangun kota dan peternakan. Adanya penemuan dan inovasi industri yang penting, seperti penggunaan listrik dan gas yang tersebar secara luas, meningkatkan aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, antara lain minyak bumi dan batu bara, serta bahan bakar organik lainnya, sehingga membuat lapisan gas pada atmosfer bumi semakin menebal. Makin tebal gas, maka makin banyak sinar matahari yang terperangkap, menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan menipiskan lapisan ozon, sehingga efektivitasnya untuk menyaring sinar ultraviolet atau UV yang masuk ke bumi berkurang. Nah, Bagaimana, Bu, diskusi kita? Saya jadi makin paham setelah berdiskusi dengan Pak Bondan. Oh iya, Bu Ratna. Agar siswa-siswi mengetahui bagaimana dampak-dampak krisis iklim, Bu Ratna dapat mengajak siswa-siswi untuk melakukan kegiatan yang bertemakan dunia masa depan. Apa saja langkah-langkah kegiatannya, Pak? Berikut langkah-langkah kegiatannya, Bu. klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Pertemuan 17 kegiatan dunia masa depan. Di bawah ini, manakah pernyataan yang sesuai dengan krisis iklim dan efek rumah kaca? Pilih dua jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 17. Kepedulian terhadap lingkungan bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Krisis iklim dan dampaknya. Krisis iklim terjadi karena tingginya ketebalan gas di atmosfer oleh adanya pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara, serta bahan bakar organik lainnya. Ketebalan gas di atmosfer ini meningkatkan jumlah sinar matahari yang terperangkap di bumi, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Jika peningkatan pada suhu permukaan bumi ini melebihi dari batas wajar, maka gas efek rumah kaca ini ikut berkontribusi pada pemanasan global. Demikian tadi pertemuan 17 kepedulian terhadap lingkungan bagian 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.